Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alfasya. Yang pada video kali ini saya akan melakukan presentasi seminar hasil proposal saya yang berjudul Analisis Fiskal Gap di Aceh dengan dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Yani Rizal SE MSI dan dosen pembimbing 2 Bapak Miswar SE MSI. Sebelum melanjutkan ke pembahasan dari seminar proposal saya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu fiskal gap. Fiskal gap adalah istilah yang merujuk pada selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal di suatu daerah atau negara. Kebutuhan fiskal mencakup total belanja yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan yang dapat dihimpun dari pendapatan yang ada, termasuk pajak dan sumber pendapatan lainnya. Definisi dan komponen dari fiskal gap. Yang pertama ada kebutuhan fiskal. Ini adalah total anggaran yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program dan layanan publik. Dan untuk komponen kedua yaitu kapasitas fiskal. Ini adalah kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia. Untuk menghitung fiskal gap ini sendiri, dapat diketahui rumus fiskal gap sama dengan kebutuhan fiskal dikurang kapasitas fiskal. Adapun beberapa dampak dari fiskal gap ini. Yang pertama, defisit anggaran. Jika fiskal gap menunjukkan angka positif, pemerintah mungkin harus mengambil langkah-langkah untuk menutupi defisit tersebut, seperti meminjam uang atau mengurangi pengeluaran. Yang dampak kedua, transfer dana alokasi umum. Dalam konteks Indonesia, fiskal gap menjadi salah satu dasar menentukan alokasi DAU dari pemerintah pusat ke daerah. Dengan fiskal gap yang besar akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk membantu menutupi kebutuhan fiskalnya. Yang ketiga dampaknya yaitu pengembangan kebijakan. Memahami fiskal gap membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya. Contoh dalam kasus fiskal gap, misalnya nih, jika suatu daerah memiliki kebutuhan fiskal sebesar 100 miliar, tetapi kapasitas fiskalnya hanya 7,5 miliar, maka fiskal gap daerah tersebut adalah fiskal gap sama dengan 100 miliar dikurang 75 miliar sama dengan 25 miliar. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kekurangan dana sebesar 2,5 miliar untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Masuk ke kasus Aceh. Fiskal gap di Aceh merupakan isu yang signifikan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, di mana kebutuhan fiskal sering kali melebihi kapasitas fiskal yang ada. Dalam laporan analisis ekonomi fiskal, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami penurunan yang berdampak pada kemampuan daerah untuk menghimpun PAD atau pendapatan asli daerah yang cukup. Misalnya, meskipun PAD mengalami peningkatan dari 1,3 triliun pada tahun 2010 menjadi 1,9 triliun pada tahun 2013, kontribusinya terhadap total pendapatan provinsi hanya sekitar 7,54%. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan yang menyumbang lebih dari 65% total pendapatan daerah. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya kegiatan bisnis dan industri di Aceh, sehingga objek pajak yang dapat dikenakan pajak relatif sedikit. Misalnya, industri pertambangan minyak dan gas yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan signifikan, kini tidak beroperasi secara optimal. Selain itu, proses penganggaran yang lambat dan adanya silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran, juga memperparah situasi fiskal gap di Aceh. Keterlambatan dalam menyetujui RAPBA dan proses lelang yang rumit mengakibatkan dana pembangunan tidak dapat dicairkan tepat waktu. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, analisis fiskal gap atau kesenjangan fiskal menjadi sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi provinsi ini dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait dengan fiskal gap. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana alokasi umum dan dana bagi hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah masih rendah, berkontribusi hanya sekitar 11% dari total pendapatan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan dan kemampuan pendapatan daerah dengan belanja modal sebagai variabel Y yang harus ditingkatkan untuk mendukung infrastruktur dan layanan publik. Penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fiskal gap, termasuk PAD sebagai X2, DAU X3, dan dana alokasi khusus sebagai X4. Rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apa pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD terhadap fiskal gap di Aceh?
Sejauh mana dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi khusus DAK berkontribusi dalam mengurangi fiskal gap di Aceh? Bagaimana hubungan antara belanja modal Y dan fiskal gap X1 di Provinsi Aceh? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan fiskal di provinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap fiskal gap, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kontribusi dana bagi hasil dan mengatasi fiskal gap, dan bagaimana dana alokasi khusus dapat mendukung belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Aceh, mendorong efisiensi pengelolaan anggaran, dan mendukung pembangunan keberlanjutan di daerah. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Penelitian analisis fiskal gap di Aceh membahas beberapa konsep kunci dalam pengelolaan fiskal daerah, terutama fiskal gap. Fiskal gap adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah, dan ini menjadi indikator penting untuk alokasi dana umum. Daerah dengan kebutuhan fiskal baik tinggi dan kapasitas fiskal rendah akan menerima alokasi lebih besar untuk mendukung pengeluaran publik. Pendapatan asli daerah berperan penting dalam mengurangi fiskal gap karena PAD yang tinggi meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan dana. Saya ulangi. Pendapatan asli daerah berperan penting dalam mengurangi fiskal gap karena PAD yang tinggi meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD juga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang mengurangi ketergantungan pada dana alokasi pusat. Dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi khusus atau DAK berfungsi sebagai instrumen untuk pemerataan keuangan antar daerah dengan tujuan mendukung belanja modal dan infrastruktur guna meningkatkan kualitas layanan publik di Aceh. Penelitian ini bertujuan memahami hubungan antara DBH, DAK, dan variabel terkait lainnya untuk memberikan wawasan tentang dinamika fiskal di Aceh, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal provinsi. Skema berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Masuk ke bagian hipotesis penelitian. A1. Pendapatan asli daerah PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. H2. Dana bagi hasil atau DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal di Aceh. H3. Dana alokasi khusus DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal di Aceh. H4. Terdapat hubungan negatif antara fiskal gap dan belanja modal di Aceh. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder didapat dari Badan Pusat Statistik dengan metode pengumpulan data melibatkan pengumpulan data dari literatur, jurnal, dan dokumen relevan, dan menggunakan dokumen resmi seperti laporan BPS untuk mengumpulkan data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan teknik analisis deskriptif. Rumusan masalah: belanja modal, pengeluaran pemerintah daerah untuk aset tetap dan barang modal. Fiskal gap, selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. PAD, penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah. DBH, dana dari pendapatan APBN yang dibagikan ke daerah. DAK, dana dari APBN untuk kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Berikut adalah presentasi dari seminar proposal saya yang berjudul analisis fiskal gap di Aceh. Saya harap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan Aceh untuk melakukan pengalokasian dana dan menganalisis bagaimana cara untuk mengalokasikan dana yang baik terhadap setiap daerah yang ada di Aceh. Jika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang membingungkan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan, dan saya mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin jika teman menaruh pertanyaan tersebut dalam komentar. Saya tutup presentasi ini dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.